warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Ya. Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah yang berbeda tentunya. Bukan lagi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, tetapi pendidikan Pancasila. Baik, kemarin yang selalu tertinggal ada Cahyono ya, untuk nilai, entah gimana itu ceritanya, nilainya kok jadi bisa nggak ada, tapi pas dicek Alhamdulillah sudah selesai ya. Kemudian nanti kalau ada yang memang harus dikonfirmasi boleh ya, untuk mata kuliah pendidikan Pancasila terutama untuk masalah nilai boleh dikonfirmasi. Ya, baik teman-teman, sebelumnya saya informasikan bahwa kemarin sudah ada kesepakatan dengan dosen-dosen MKWK, jadi presensi kehadiran itu dilihat dari siapa yang on cam, katanya begitu. Karena kemarin ada kejadian di mana mahasiswa mengikuti perkuliahan, begitu dipanggil itu tidak memberikan respon, dan anehnya saat kuliah berakhir pun dia masih bergabung gitu. Jadi oke, kalau begitu mahasiswa yang bersangkutan tidak ada, jadi hanya nyimpan HP saja, ikut Zoom tapi yang bersangkutan tidak hadir. Nah, jadi untuk itu ada kesepakatan bersama, jadi terpaksa harus on cam. Baik, untuk selanjutnya tadi saya sudah ngobrol dengan kelas A, apakah mungkin untuk kelas ini digabung kembali, mengingat saya sedang finishing disertasi sekarang, jadi memerlukan waktu yang banyak. Karena sebetulnya kalau dilihat dari tugas kuliah, sebetulnya saya tidak boleh ngajar ya, tidak boleh ngajar. Kenapa? Karena saya sedang tugas kuliah. Tapi tetap saja di satu semester masih sampai 28 SKS ya, tetap saja. Jadi dari Senin sampai Jumat ada kelas. Jadi waktunya terbagi-bagi. Nah, jadi apakah mungkin misalkan kalau hari Jumat tidak bisa bareng, apakah mungkin ke hari Kamis misalkan gitu. Karena hari Kamis kebetulan saya ada waktu luang banyak, seperti itu. Jadi nanti bisa dibicarakan ya, dan mudah-mudahan nanti ada segera ada informasi. Baik, Ade, ada yang mau disampaikan? Tadi sudah on mic? Tidak, Pak. Oh, dikira mau ada yang menyampaikan, soalnya tadi udah on mic. Nah, gitu. Jadi mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan bisa diganti di hari lain. Jadi hari Jumat saya akan kosongkan karena yang bersisa hanya tinggal tag pen saja. Yang lain-lainnya sudah dipindah-pindahkan, bahkan dipadatkan ke hari Rabu. Jadi hari Rabu full dari jam 7 sampai jam 5:30. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya, ini kalau bisa dipindahkan ke hari Kamis, wah sangat bersyukur sekali. Jadi saya bisa concern finishing dari hari Jumat sampai hari Selasa. Karena Senin Selasa sudah kosong. Itu ya. Jadi nanti mohon PJ-nya untuk berkoordinasi dengan PJ yang kelas 1 lagi. Baik. Oke, masih banyak yang off cam ternyata. Ya. Baik, sudah tahu kan perihal Pancasila Maya? Jip? Tahu Jip? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi Pancasila itu ada berapa, teman-teman? 5, Pak. Tipani berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Yang lain ada berapa? 5. 5. Wah, kalau saja ini sedang luring, maka semuanya saya pasti suruh ke depan kelas. Ya. Sejak kapan Pancasila ada 5? 1, Pak. Ada Butirnya 1, 5. Pak. Silanya 5, Pak. Silanya ada 5. Iya. Jadi sejak kapan ya Pancasila ada 5? Aduh. Pernah dengar nggak pembina upacara menyampaikan Pancasila ada 5? Coba.
Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pembinanya itu Pancasila, 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 Pancasila. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada, Pak. Ya kenapa tuh Pancasilanya ada 5? 1, Pak. Di Pancasila itu ada 1, silanya ada 5. 5, ekor burung Garuda ada berapa? 5, Pak. Ekor burung Garuda masa 5? 20, Pak. Duh, Itu, Pak, 1 ekornya. Ekornya 1. Bulunya kayaknya banyak. jadi jin curiki nih ya. Aduh. Ekornya mah cuman 1, bulunya ada 8. Sayap ekornya, Pak, yang ada 5. Emang sayap ada ekornya ya? Bulu, Pak, bulu. Aduh. Ayo konsen dulu. Nah, ya. Jadi bulu ekornya ada 8. 8. 8. Sejak kapan jadi 5? Dicabutin itu mau dimasak ya? Kayaknya udah direndam air panas tuh. Aduh, Putri. Oke, sayapnya ada berapa? 2, Pak. 2, Pak. Bapak. 2, Pak. Kok 2 alfa sih? 2, Dua, Pak. Bapak. Maksudnya. Jadi sayapnya ada 2. Masing-masing bulunya ada berapa? 17. 17. Benar, Siti, 17. Lehernya ada berapa? 1. Ada 1. Bulu di lehernya ada berapa? 45. 45. Itu tuh simbol ya. Awas jangan tertukar. Kenapa saya tanya yang sederhana dulu? Ya, karena sering banyak yang salah. Tadinya Pancasila aja ada 5. Ya. Nah, ini harus diperbaiki nih caranya. Ya, jadi Pancasila itu cuma 1. Silanya ada 5. Oke, kita tes dulu ya. Siap dites? Oke, sekarang tanggal berapa? 11. 11. Berarti orang ke-11 dari layar saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, Atala. Iya, Pak. Ya, on mic. Ya, oke, jawab dengan cepat. Ya, oke. Sila kedua apa, Atala? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga? Kesatuan Indonesia. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bener nggak sih? Nggak Aduh, tahu. Pak, jangan diajak-ajak. Jangan diajak-ajak dong, Pak. Nggak, Kak. Nah, kan harus cepat. Kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, Atala suka siapa Atala? Suka. Mau siapa yang ditunjuk? Cewek deh, Pak. Siapa? Niken. Siapa? Niken. Siapa Niken? Ada Niken? Ada. Oke, Niken, siap. Cepat ya. Oke, sila ketiga. Persatuan Indonesia. 1, Tuhan Yang Maha Esa. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Niken siapa? Gak tahu. Ntar dulu. Sekarang hari Jumat kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari kelima kan Pak, berarti 5 dari layar saya. 1, 2, 3, 4, 5, Irna. Irna. Ada Irna? Oke, ada. Iya, Bapak. Oke. Jawab dengan cepat, Irna. Ya. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3, Persatuan Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
Iya benar ya. benar ya. Iya benar, Oke, ketuhanan yang Maha Esa. silakan Irna, siapa yang akan ditunjuk? Ya, menghilang ya. Agak digini. Ya, silakan. Nurul. Nurul. Nurul, Oke. Pak. Ada Nurul? Mana Nurulnya? Ada, Pak. Oke, Nurul Hasanah ya. Oke, Nurul siap? Siap. Oke, Nurul. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Persatuan Indonesia. Oke, terakhir siapa? Igna. Igna. Adakah? Oh, ada Igna. Ada, Pak. Iya, silakan. Igna. Siap? Siap, Pak. Ya, sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Oke, berarti sudah tahu ya. Ini namanya populasi, bukan populasi, sampel acak ya. Jadi kalau semuanya sudah lancar seperti ini, berarti sudah tahu. Nah, lantas bagaimana dengan kesejarahan Pancasila? Ya, kalau kita lihat Pancasila, mulai dari proses perumusan sampai pada proses legalitas, sebetulnya terjadi pemahaman yang berbeda. Indonesia sendiri memutuskan hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni, Bapak. 1 Juni. Padahal kalau kita lihat rentetan sejarahnya, Pancasila itu tidak lahir tanggal 1 Juni. Karena pada tanggal 29 sampai 1 Juni itu adalah perumusan dasar negara yang diminta oleh Tuanku Rajiman terhadap Founding Fathers. Salah satunya ada Soekarno. Ya, di sana ada 3 tokoh, ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dan tahukah kita bahwa yang paling dekat merumuskan Pancasila itu adalah Pak Muhammad Yamin, rektor pertama UPI, ya, yang namanya diabadikan menjadi jalan pertama di Gate 1. Anda pernah pernah ke UPI belum? Sudah, Pak. Siapa yang belum? Nah, nanti foto di depan ya. Ada jalan M. Yamin di sana. Jadi, beliaulah yang paling dekat sebetulnya dengan rumusan Pancasila saat ini. Tapi kita bisa belajar karakter-karakter yang diperlihatkan oleh The Founding Fathers. Dari 3 tokoh tersebut, yang paling terkenal adalah Soekarno. Betul tidak? Ya, Soekarno lebih terkenal dibandingkan dengan 3 tokoh yang lain. Kenapa? Karena 2 orang tokoh negarawan itu tidak mempersalahkan siapa yang lebih terkenal, tetapi asalkan untuk bangsa dan negara, siapapun yang maju demi kebaikan bersama ya kita dukung. Jadi kita bisa belajar tentang lapang dada, karakternya, sesuatu yang positif yang harus kita tiru. Tidak seperti sekarang. Semuanya merasa memiliki bagian. Sehingga negara ini menjadi tidak tertata, ya, tidak sistemik. Jadi kebijakan X dibatalkan oleh kebijakan Y. Dan terus begitu. Makanya ada istilah ganti menteri, ganti kebijakan. Tapi zaman dulu tidak. Sampai tanggal 1 Juni. Dalam beberapa karya Soekarno, itu selalu ada yang namanya pernyataan. Bung Karno menyatakan
ya, bahwa dirinya bukanlah penemu Pancasila. Tapi Bung Karno menggali nilai-nilai Pancasila itu dari budaya Indonesia. Sehingga sering disebutkan bahwa Pancasila itu sebagai kristalisasi budaya Indonesia. Artinya, tidak ada satu budaya manapun di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Walaupun beberapa bulan ke belakang ramai kembali, di mana Pancasila selalu diadu domba dengan agama. Padahal sudah jelas, beberapa tokoh dan negarawan Indonesia bersepakat bahwa tidak ada hal yang harus diperdebatkan antara agama dan Pancasila. Karena itu sudah selaras, sudah harmonis. Ya, itu baru tanggal 1 Juni. Dan itu belum ada yang namanya Pancasila. Kemudian muncul lagi pada tanggal 22 Juni dengan disahkannya Piagam Jakarta. Sudah ada belum Pancasilanya? Sudah ada belum? Ada Belum. 5 sila tapi belum, Pak. Ya belum, betul nih Ken. Belum ada Pancasilanya. Karena di sana disebutnya Piagam Jakarta. Ya. Nah, dalam Piagam Jakarta itu diperdebatkan karena munculnya yang sila pertama. Maka di sana ada 2 versi sejarah. Yang pertama katanya kaum mahasiswa yang protes dengan sila pertama tersebut. Kemudian ada lagi yang kedua di mana orang-orang dari timur menghubungi salah satu tokoh negara dan menyampaikan kalau sila pertama itu tidak dirubah, maka Indonesia Timur tidak akan mendukung atau mau berpisah saja. Begitu. Maka dengan besar hati, tuh lagi-lagi besar hati. Ya, dengan besar hati orang-orang yang merumuskan atau panitia 9 yang merumuskan yang notabene mayoritas adalah dari kaum muslim mau merubah itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Besar hati. Jadi kita itu diajarkan untuk besar hati orang Indonesia itu ya. Jadi tidak egois. Itu orang Indonesia. Kemudian kapan kalau begitu disahkannya Pancasila? Pancasila baru sah itu pada tanggal 18 Agustus. Ya, dari mana? Dari disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibuat dalam 1 hari 1 malam. Tapi itulah bentuk intelektualitas yang sangat tinggi menurut saya. Kenapa? Karena sampai saat ini Undang-Undang Dasar 45 ini tidak tergantikan. Ya, ini hati-hati tegar ya. Cinta pertama itu menggoda. Kenapa apa bisa begitu? Ya, coba kita lihat sejarah pergantian undang-undang di Indonesia. Kita pernah berganti undang-undangnya menjadi undang-undang RIS. Kita pernah berganti menjadi undang-undang sementara atau 50. Tapi oleh dekret presiden itu dikembalikan lagi menjadi Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Berarti kembali lagi pada cinta pertama. Kemudian tahun 99 sampai 2002 kita menggunakan perubahan atau amandemen undang-undang berdasarkan sistem Anglo-Saxon dan kita berubah 4 kali. Tapi 2008 itu pernah ada lagi gerakan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kelima tetapi ditolak. Dan beberapa tahun ke belakang itu sudah ada suara-suara yang kembali menyuarakan agar negara Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Artinya cinta pertama itu menjadi standar untuk cinta-cinta yang lain. Seperti itu. Ya. Nah, di sini, jadi itulah kita bisa belajar. Ini bukan hanya membahas tentang sejarahnya, tapi membahas tentang karakter yang timbul dari The Founding Fathers ini. Kenapa kok mereka bisa dengan lapang dada, dengan tenang hati, memberikan sesuatu yang mereka
pikirkan untuk orang lain. Tapi tadi catatannya, asalkan demi bangsa dan negara, maka boleh. Itu luar biasa sekali. Ya, karena kalau teks Pancasilanya mah silakan aja Anda tinggal baca, banyak versi di Sepada pun sudah ada. Tapi kita perlu belajar sebetulnya. Hal apa sih yang kita pelajari? Anda dari Tekpen, Anda membuat sebuah karya kemudian menjadi karya yang diakui secara nasional kebermanfaatannya. Nah, Anda pun harus lapang dada kalau itu diklaim menjadi hasil institusi. Meskipun itu dilakukan oleh sendiri. Seperti itu. Misalkan JIP menghasilkan sebuah karya. Ini karyanya itu fenomenal, maka nanti diklaimnya menjadi karya mahasiswa UPI atau karya universitas. Dan itu harus lapang dada. Ya. Tapi secara personal JIP pun harus memiliki hak-haknya apa? Biasanya hak paten atau hak cipta. Tapi orang akan mengenalnya sebagai hasil kreativitas Universitas Pendidikan Indonesia. Di dunia dikenalnya sebagai hasil kreativitas Indonesia. Nah, ini yang harus kita besarkan sebetulnya ya. Jadi bukan, oh saya yang paling berperan, saya yang paling penting. Nah, kalau seperti itu mah orang-orang egois yang muncul. Bangsa kita tidak akan pernah tumbuh kalau memang dibesarkan oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, sekarang ketika kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, apakah Pancasila itu terpisah atau tidak? Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya ya, kita bahas. Baik, ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, seperti biasa yang aktif itu yang akan mendapatkan poin ya. Silakan. Ada yang mau? Bapak mau nanya. Ya, silakan. Kan beberapa akhir-akhir ini kan kadang masih sering lihat gitu kalau ada anak-anak muda entah ketilang atau ada tertangkap polisi terus disuruh nyebutin Pancasila nggak hafal, terus ya gitulah, ada yang suruh nyebutin lambang negara, tanya-tanya tentang negara gitu nggak hafal. Nah itu penyebab utamanya tuh dari memang kegagalan mendidik anak muda tersebut faktor gitu. Terima kasih. Ya, ininya BBB ya, Surya. Jadi putus nyambung ya. Ya, kalau kita lihat kenapa ada fenomena anak-anak muda ini tidak bisa melafalkan Pancasila secara baik. Bahkan bukan hanya di anak muda ya, di anggota DPR RI saja ada yang tidak bisa melafalkan seperti itu. Nah, artinya seperti ini. Bagaimana mereka berpikir mensejahterakan bangsa? Bagaimana berpikir tentang kebaikan bangsa? Toh yang menjadi jiwanya sendiri tidak mereka ketahui. Meskipun dalam teorinya Likona menyebutkan, orang itu bisa berbuat baik meski tidak tahu ilmunya. Tapi dalam hal ini, orang itu harus berbuat baik dan tahu ilmunya. Di mana dia berideologi, di mana dia berfilsafat, di mana dia punya pandangan hidup, artinya harus diarahkan pada sesuatu yang sejalan dengan Pancasila. Nah, apa dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan karena Pancasila dilafalkan dalam momen-momen tertentu saja. Maka memang harus ada gerakan sebetulnya. Gerakan untuk kembali menggaungkan Pancasila bukan hanya dalam pelafalan tetapi dalam naskah-naskah tertentu. Contohnya misalkan tiap jam 7 pagi itu ada di kantor desa itu untuk menyanyikan lagu wajib nasional dan menyebutkan Pancasila. Mungkin itu harus di desa-desa ya. Mungkin itu bisa gerakan nasionalisme. Misalkan di desa itu ada pengeras suara, kemudian jam 7 pagi itu menyanyikan lagu wajib nasional. Coba lihat perilakunya.
Orang Indonesia mau diam dulu atau dia terus beraktivitas? Nah, ini bisa jadi penelitian Surya ya. Nanti Surya bisa meneliti ini. Saya jadi terinspirasi. Ini jadi PTK nantinya kalau jadi guru itu. Ini penelitian tindakan kelas. Jadi bagaimana respon warga negara ketika mendengarkan lagu wajib nasional dan mendengarkan tentang Pancasila? Apakah dia berhenti dulu seperti orang Amerika? Seperti orang Thailand, orang Vietnam? Atau mereka tetap beraktivitas? Nah, jadi sehingga mereka tidak memaknai lagu kebangsaan dan ideologinya sendiri. Karena kita mah jarang ya, apalagi sejak pandemi kapan sok kita mendengarkan lagu wajib nasional sama Pancasila. Jarang kan ya? Paling kalau lagi ada main sepak bola, timnas, oh baru di depan televisi. Tapi ketika menyanyikan lagu wajib nasional, penontonnya makan minum air dulu, makan dulu. Kan tidak seperti negara lain begitu mendengarkan lagu wajib nasional itu langsung ini wah bagus Surya tuh. Ayo kita penelitian Surya. Kalau ada satu desa aja yang seperti itu luar biasa. Gerakan nasionalisme. Wah, saya harus ketik dulu ya, takut lupa. Oke, itu Surya. Jadi itu tidak ada habit lah istilahnya mah. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Silakan Tito. Izin bertanya Bapak, kan kita suka dengar ya sekarang Pemuda Pancasila gitu. Nah, saya pernah lihat video Pemuda Pancasila itu udah ada sejak lama gitu. Ya. Nah, itu tuh tujuannya itu untuk apa Pak? Ya. Ormas. Tadi sebetulnya pertanyaannya sama dengan kelas sebelah ya. Jadi ormas Pancasila ini memang didirikan oleh salah satu pendiri negarawan. Ya, karena yang kuat untuk melawan yang namanya PKI. Tetapi pada akhirnya hari ini yang namanya PP ini disusupi oleh oknum-oknum tertentu sehingga yang kita lihat hari ini munculnya perilaku premanisme dari ormas. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Dan itu suatu keniscayaan. Yang namanya suatu organisasi, suatu perkumpulan, pasti akan masuk orang-orang yang memang tidak punya niat baik atau mereka ingin bergabung itu hanya untuk dilindungi dengan komunitasnya itu sendiri. Ya, misalkan Dito bikin suatu perkumpulan, misalkan kita akan buat IKA Tekpen. Kemudian Dito sebagai salah satu pendiri dari IKA Tekpen ini. Kemudian muncullah orang-orang yang bergabung tapi tidak punya niat untuk mengembangkan organisasi itu, tapi dia sebagai lupa lagi ya. Jadi dia itu masuk hanya mendapatkan pendapatan saja dari sana gitu. Tidak punya niat mengembangkan diri, bahkan tidak punya niat mengembangkan organisasi. Inilah yang berbahaya dalam organisasi. Ya. Jadi kita lihat yang harusnya Pemuda Pancasila itu memperlihatkan eksistensi bagaimana mendampingi, mengaping Pancasila agar betul-betul teraktualisasi di masyarakat dan menghalau berbagai paham yang menyebar yang dapat meruntuhkan marwah Pancasila itu sendiri. Tetapi hari ini justru dijatuhkan oleh orang-orang yang ada dalam Pancasila, Pemuda Pancasila itu sendiri. Bahkan tadi saya sempat menjelaskan kalau begitu kenapa tidak kita mengadakan suatu penilaian kembali? Kenapa FPI dibubarkan begitu saja? Ya kita tidak membela FPI ya, tapi kita harus real mengkaji. Nah, Pemuda Pancasila yang premanis ada yang disusupi oleh premanisme saja masih berjalan, kenapa FPI langsung dibubarkan? Nah, ini kajian kritisnya. Ya. Kalau semua organisasi ada premannya, kemudian itu dibubarkan, maka tidak tahu itu namanya siapa, tidak tahu itu namanya apa, ya bubarkan saja. Karena itu hanya akan merugikan negara.
Dari mana mereka dapat dana untuk mengembangkan organisasinya? Ya kan akhirnya berebut pasar, berebut terminal, kan seperti itu. Itu yang dikhawatirkan justru. Justru negara ini yang harusnya menjaga keamanan menjadi tidak aman. Contoh sepertinya begini. Kita tahu di jalan raya itu banyak sekali paogah ya. Betul tidak? Ya. Dalam istilahnya, kalau ada paogah berarti di sana tidak ada aparat hukum. Kalau tidak ada aparat hukum berarti tidak ada yang menertibkan. Ketika itu sudah terjadi, maka siapa yang salah? Ya aparat hukum. Kenapa membiarkan itu terjadi? Dan bahkan orang yang mau lewat saya menjadi berpikir, loh, jadi terpaksa harus membayar ya. Padahal dalam undang-undang pidana itu nggak bisa, KUHP itu tidak membolehkan. Itu sama dengan meminta-minta nantinya. Meminta-minta di depan umum itu adalah sanksinya pidana. Nah ini yang terjadi. Jadi ketika ada ormas itu sudah bagus, disusupi, kemudian jadi premanisme, itu yang harus dipertanyakan. Maka memang tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan bersih-bersih anggota. Ya, itu harus dilakukan. Kenapa? Karena itu akan mengembalikan marwah dari ormas tersebut. Dan saya berharap memang begitu. Jadi daripada nanti rakyat banyak yang protes gara-gara adanya perilaku premanisme, lebih baik bersih-bersih dulu. Ditanya dulu. Jadi jangan sampai orang sudah kelewat benci, orang lewat sudah tidak mau adanya ormas tersebut, baru berpikir. Sebelum itu terjadi, lebih baik bersih-bersih saja. Nah, itulah kejadiannya di bangsa kita, Dito. Jadi jangan aneh. Ya, dulu pernah ada kejadian, tahu kan PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Itu kan awalnya didirikan mayoritas Muslim semua. Ya, tapi hari ini Dito pasti akan lihat bukan hanya Muslim pengurusnya itu, non-Muslim pun ada. Artinya itu keniscayaan suatu organisasi pasti ada orang-orang yang seperti itu. Baik, itu Dito ya. Oke, Syafia silakan. Iya Bapak, izin bertanya ya. Jadi kalau lagi sebenarnya kan Pancasila itu dibikin itu dari apa namanya? Dari perilaku kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Pada zamannya itu. Nah, terus kalau sekarang kan pasti kayak udah ada perubahan dong, udah berubah gitu Pak sikapnya. Jadi sebenarnya Pancasila itu gimana ya, nanyanya bingung Pak. Kok bingung? Kan mau bertanya. Bingung nanyanya. Tanyakan saja. Ya, silakan. Ditanyakan saja biar tidak bingung. Oke, aku nanya. Jadi Pancasila itu gimana kalau sikap kita itu udah berubah gitu, Pak? Ini ya, semua negara, semua bangsa itu pernah dan pasti memiliki suatu kesepahaman bahwa kita itu harus berpikir think globally but act locally ya. Jadi bagaimana kita bertindak lokal, artinya situasi di perilakunya tetap saja seperti bangsa Indonesia, tapi kita harus memiliki kecerdasan yang memiliki taraf internasional. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Bukan berperilaku aneh, tapi berpikirnya lokal. Itu bahaya. Contoh, salah satu pemuda yang menjadi inspirasi dalam hal komunikasi itu adalah salah satunya Vicky Naki ya. Vicky Naki itu dia katakanlah orang Sumatera yang di paling ujung ya. Kemudian dia juga terbatas untuk masalah informasi sarana prasarana, tapi dia menggunakan internet itu semanfaat-manfaatnya internet. Kemudian dia melakukan komunikasi dan komunikasinya dia jadikan alat untuk kekuatan dia menguasai berbagai bahasa. Coba lihat. Perilakunya lokal. Saat bertemu orang tuanya dia berikan hadiah, karena itulah orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau sedang merantau atau apa, pas pulangnya pasti bawa hadiah. Kemudian menyayangi orang tua, beda dengan orang Barat. Orang Barat kan ketika orang tuanya sudah jompo ya udah masukkan panti jompo saja. Tapi kan tidak.
Itu perilaku orang Indonesia. Tapi ketika dia berbicara dengan orang di luar, berpikirnya sudah berpikir global. Ya, dan itu menjadi suatu ciri khas orang Indonesia akhirnya. Oh, ternyata masih ada warga negara yang berpikir global tapi bertindaknya lokal. Dan itu disukai akhirnya. Coba, subscribernya sekarang sudah berapa? Ya, sudah 5 juta lebih. Kenapa? Karena orang menikmati itu. Dan orang berharap seperti itu. Coba sekarang, orang yang bertindak lokal, bertindak global, tapi berpikir lokal. Maaf ya, coba lihat anak pang. Mereka bertindaknya global. Oh, kayak anak pang. Anak pang itu tahu nggak awalnya? Itu kan gerakan politik. Gerakan politik untuk menentang pemerintah. Bahkan di luar negeri, mereka itu memberikan bantuan. Saya bertemu anak pang di Singapura, harum, gagah, pakai motornya motor besar, kemudian santun. Maaf, ya, karena saya bertemu langsung. Hello, Mister. Sambil senyum, sambil apa. Kok di sini mah ramah sekali ya anak pang itu, dan rata-rata anak orang kaya. Di Indonesia, anak pang apa? Yang kabur dari orang tua, nggak mau hidup disiplin, nggak mau diarahkan orang tua, kemudian mereka punya kehidupan, tidur di mana saja, jarang mandi, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita ubah cara berpikirnya. Nggak begitu. Kita mau, itu kalau di luar negeri anak pang itu untuk bertentangan dengan pemerintah, kalau di Indonesia mah bertentangan dengan orang tua, kan lucu. Ya, gara-gara kebijakan orang tua jadi bermusuhan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, Pak, bagaimana kalau orang yang sudah terkena dengan media sosial? Yaitu salah satu hasil temuan saya dari pengaruh media sosial itu juga muncul yang namanya radikalisme. Ya, radikalisme itu bukan hanya agama ya, Syafia, tapi ideologi, cara berpikir, kemudian kejahatan itu juga munculnya dari radikalisme. Coba lihat orang-orang Amerika hari ini, mereka punya senjata, kemudian mereka punya penyakit, jadi penyakit yang tidak diselesaikan, misalkan traumatik ya, orang tuanya meninggal, kemudian traumatik, tapi tidak ada penyelesaian dari orang-orang sekitar, itu menjadi penyakit nantinya. Atau orang yang punya saudaranya yang terbunuh atau apa, itu kalau tidak diselesaikan jadi traumatik, sehingga mereka legal mempunyai senjata. Ketika mereka muncul traumatiknya, lihat orang yang jalan saja langsung ditembak, atau dia datang ke kerumunan orang kemudian menembak secara brutal, itu kan terjadi. Ya itulah radikalisme. Nah, itu bisa terjadi. Jadi banyak hal yang muncul dari media sosial. Ya. Dan itulah cara berpikir yang baik, bagaimana kita berpikir global tapi bertindaknya lokal. Karena orang-orang seperti itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Bukan bangsa yang bertindak global tapi berpikir lokal. Yaitu jadinya peminta-minta akhirnya. Maaf ya, bukan saya meinikan peminta-minta. Jadi akhirnya peminta-minta itu jadi profesi, kan lucu gitu. Tahu nggak, di mereka yang meminta-minta itu sehari 300.000, Sapia. Jadi kalau sehari 300.000, sebulan dapat berapa? 9 juta. Gaji PNS aja nggak segitu. Saya aja ngajar dari pagi sampai sore nggak segitu gajinya. Jadi mereka tuh nggak mau melepaskan yang namanya meminta-minta. Kenapa? Karena lebih gede. Makanya waktu itu Pak Ridwan Kamil ketika jadi wali kota Bandung, pernah tuh nanya, mau digaji UMR nggak? 2 juta sekian per bulan. Yang peminta-minta itu ya pasti nggak mau lah. Mendingan di depan lampu merah, meminta-minta, dapat dana yang besar, sampai 9 juta per bulan. Waduh. Bahkan di beberapa berita pernah diperlihatkan, yang meminta-minta ternyata punya mobil keren. Kan lucu. Yang ngasihnya aja cuman pakai motor, tapi yang dikasihnya punya mobil. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Kemudian yang paling bahaya itu adalah malas.
Jadi Pancasila mau teraktualisasi bagaimana kalau kita punya perilaku malas? Dan malas itu musuh terbesar kita. Musuh terbesar mahasiswa dan dosen. Sok yang malas. Anda mau jadi apa ke depan? Kalau malas-malesan. Punya tanggung jawab moral ke orang tua karena sudah didanai ya. Kemudian punya tanggung jawab moral terhadap institusi karena sudah menjadi mahasiswa. Tanggung jawab moral terhadap lingkungan karena sudah diangkat sebagai kaum akademisi. Tapi begitu masuk kuliah, males-malesan. Mau jadi apa coba? Karena itu Pancasila. Pancasila itu tidak mengenal orang yang malas karena tadi berkeadaban. Orang yang beradab, orang yang bertuhan, orang yang menjaga persatuan sampai pada keadilan, nggak mungkin diam-diam saja. Harus bergerak. Jadi musuh terbesar orang Indonesia itu satu hari ini. Yang paling bahaya itu adalah malas. Musim hujan, aduh Pak, hujan. Rintik-rintik, anginnya sudah beberapa minggu ini kan lagi besar-besarnya angin di Indonesia ya. Anginnya besar. Udah Pak, apalagi daring. Udah mau on cam. Depan laptop. Gini aja. Itu yang males gitu. Bangun, woy, masih pagi. Itu masalah bangsa kita. Jadi Pancasila itu tidak pernah teraktualisasi dan nggak pernah lihat tingkah laku warga negaranya. Jadi harus diperlihatkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku yang baik. Di depan kamera kita siap. Ngantuk Pak, minum dulu. Siapa sih yang nggak ngantuk? Sama kok ngantuk. Apalagi saya pulang pergi keluar kota tadi malam. Tapi karena ada kelas ya udah ngajar. Udah ada yang ngubungi Pak, jam sekian ada kelas ya, mangga. Kenapa? Karena harus semangat. Ya, Pak kan Bapak mah enak digaji, iya, tapi Anda juga sudah mengeluarkan uang. Masa yang digaji aja semangat, masa yang mengeluarkan uangnya nggak semangat? Kan itu dibalik sekarang. Pak, saya nggak merasakan manfaat dari kuliah. Hari ini Anda tidak akan merasakan manfaat kuliah. Tapi manfaat kuliah itu Anda akan rasakan ketika sudah lulus. Ya, sudah lulus baru Anda merasakan nanti. Nanti Anda akan bertanya, saya teh kuliah dapat apa ya? Coba bayangkan ketika Anda dulu, maaf ya yang beragama Muslim, ketika Anda kecil dulu, kemudian ngaji di masjid, suka ditanya sama orang tuanya, begitu pulang itu, sudah bisa apa? Maka Anda praktekkan, sudah dapat ini Bu, alif, ba, ta, sya, sampai ke iya ya. Hari ini mungkin pertanyaan itu harus saya lempar kembali. Anda kuliah 1 semester lebih ini, sudah bisa apa? Nah, itu dipikirkan ya, karena ini Pancasila banget. Oke, itu Sapiah ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Pak. Mangga, silakan. Nusrotina, silakan. Ya Pak, izin bertanya. Kalau misalkan tadi juga kan sebenarnya udah dipaparin ya, ada terkait apa ya, masalah-masalah mungkinnya yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya yang jadi pertanyaan itu kan banyak juga yang, maksudnya dengan banyaknya masalah-masalah yang ada sekarang kan berarti menunjukkan bahwa memang belum sempurna ya penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh standar dari penyempurnaan penerapan nilai-nilai Pancasila itu kayak gimana sih Pak? Kayak misal contoh salah satunya dari sila yang kelima gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu tuh gimana gitu standarnya tuh gitu. Jadi kayak masih kurang kebayang aja gitu jadinya. Kayak gitu intinya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Keadilan ya. Wah, susah kalau dibilang keadilan Nusrotina, nggak ada patokan. Kan dulu saya pernah contohkan ya. Nusrotina punya adik nggak? Ada. Kelas berapa? Ada yang SMA, ada yang SMP. Nah, coba. Yang SMP saja ya.
kebetulan yang katakanlah yang SMA sedang di luar gitu. Datang orang tua Nusrotina bawa uang 100.000. Kebetulan anaknya ada 2, Nusrotina dan anak yang sedang SMP. Kemudian orang tua itu bagi 2 uangnya. 50 untuk Nusrotina, 50 untuk adiknya yang SMP. Kata Nusrotina adil tidak? Kalau menurut saya ya, adil itu kan berarti sesuai kebutuhannya, Pak. Jadi Iya, belum tentu. enggak, saya mah jangan dulu ke alasan. Adil tidak? Kalau merujuk ke alasan tadi nggak adil sih. Nggak adil. Tanya ke adiknya Nusrotina, adil nggak? Mungkin bagi dia mah adil ya, karena enak Ya. gitu dapatnya kan. Ya, itu. Kemudian saya balik sekarang. Contohnya, Nusrotina diberikan 75.000, adiknya diberikan 25.000. Nusrotina adil nggak? Ketika memang itu memenuhi kebutuhan ya adil, Pak. Itu kata Nusrotina. Tanya ke adiknya, adil tidak? Ya, bisa jadi adil, bisa jadi enggak. Ya, nggak adil. Ya, nggak adil. Ya, Karena mungkin secara betul. nominal beda gitu, Pak. Iya, makanya patokan adil itu nggak bisa kita ukur. Susah sekali membuat takaran adil, ya, sejahtera, itu susah sekali. Karena itu kembali pada kemampuan kita menerima apa yang menjadi bagian kita. Sejahtera itu tidak diukur dari kepemilikan harta, tapi kepemilikan jiwa. Ya, orang yang hanya punya tanah 2 tumbak kemudian dijadikan rumah, kalau orang merasa sejahtera, dia sejahtera. Tapi orang yang sudah punya puluhan hektar sampai ratusan hektar, kalau dia belum merasa cukup, ya dia tidak akan pernah merasa sejahtera. Itu sejahtera, ya. Adil. Kalau orang menerima bagiannya sesuai dengan yang diberikan, maka itu adil. Tapi kalau dia tetap menolak apa yang diberikan kepadanya, itulah yang tidak adil. Maka patokannya akan sulit sekali menyebutkan adil. Makanya, mohon maaf ya, laki-laki itu boleh menikah 1, 2, 3, atau bahkan 4. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kalian sukai 1, 2, 3, atau bahkan 4. Cukup 1 syaratnya. Fa'ilam ta'dilu fawahidah. Jika tidak bisa adil, cukup 1. Artinya syaratnya cuma 1, adil. Dan adil itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Makanya kalau Nusrotina bilang, patokannya gimana, Pak? Ya susah. Karena itu patokannya hati, patokannya perasaan. Mau nggak menerima apa yang diberikan kepadanya. Itu. Ya. Gimana? Paham Nusrotina? Iya. Berarti Pak kalau kayak gitu maksudnya apa ya namanya tuh, sempurnanya Pancasila itu kayak belum kebayang aja gitu Pak nanti kalau misalnya. Tadi kan sudah saya sentuh. Jadi kesempurnaan Pancasila itu ada pada lapang dadanya warga negara Indonesia menerima sesuatu yang diberikan kepadanya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, sekalipun banyak masalah yang terjadi sekarang, ketika kita lapang dada, sudah bisa dibilang. Iya, makanya ada itu, lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan emas di negara lain. Kan ada istilahnya kan seperti itu. Artinya buruk-buruk papan jati lah ya. Jadi buruk-buruk juga ya, jelek-jelek juga ya negara sendiri gitu. Itu. Coba Nusrotina berharap, saya mau jadi orang Dubai. Kenapa? Biar hartanya berlimpah. Kemudian gemerlap malamnya luar biasa. Tapi kan itu mimpi. Orang yang berangan-angan itu malah menjerumus pada kecelakaan, orang yang celaka. Jadi lebih baik kita syukuri, lebih baik kita kembangkan apa yang ada dalam diri kita. Karena dengan bersyukur justru akan diberikan sesuatu yang lebih. Coba, dulu saya pernah tidak bersyukur ya. Tidak bersyukurnya apa? Saya masuk jurusan PPKN. Jadi semester 1, semester 2, saya itu nolak jadi mahasiswa PKN. Kenapa? Karena saya senangnya akuntansi, Nusrotina.
Dan akuntansi itu senang. Kenapa? Kenapa senang ya? Kenapa saya senang dengan akuntansi? Karena ngitung uangnya miliaran rupiah. Walaupun di akhir tahun itu harus nol lagi. Pembukuannya kan harus nol lagi ya. Tapi saya senang dengan hitung-hitungan seperti itu. Saya menikmati sekali. Tapi begitu naik semester 3, tiba-tiba ada kakak tingkat saya yang mengatakan, Sep, kamu insaf saja. Oh, kenapa Kang insaf? Banyak orang yang mau masuk jurusan ini nggak bisa masuk. Sementara kamu dapat PMDK, datang ke sini tanpa tes, cuman datang begitu saja. Saya berpikir ulang. Jadi kalau kamu masuk ke sini, berarti kamu sudah menahan satu kursi yang mereka berharap masuk sini. Berpikir lagi, benar ya Kang ya? Oke Kang, saya terima keadaan ini. Saya terima. Ternyata Tuhan yang Maha Kuasa memberikan keadaan yang berlebih, Nusrotina. Semester itu juga saya diangkat jadi asisten dosen. Percaya nggak, semester 3 saya diangkat jadi asisten dosen. Gara-gara saya menerjemahkan satu Arab gundul. Ya, saya bawa itu ya berkas ujian Bapak. Mangga Pak, saya akan serahkan. Rumah Bapak di mana? Di KPAD. Saya datang ke KPAD, kemudian begitu mau antarkan ke meja, Pak, ini Bapak dari mana? Oh, ternyata yang saya asisteni itu adalah keponakannya pendiri organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah. Ya, jadi keponakannya Ahmad Dahlan. Saya luar biasa, ternyata Bapak itu punya ini. Ya, saya masih keluarga Ahmad Dahlan. Namanya Haji Wasim Wasim Darwis, Haji Wasim Darwis. Masih ingat saya. Kemudian beliau nulis satu Arab gundul. Oh, ini Pak, maknanya ini ya. Jadi saya bacakan dan, kok kamu bisa baca ini? Ya Pak, saya sambil ngajilah dikit-dikit. Udah kamu jadi asisten saya saja. Oh, akhirnya saya dibawa-bawa kemana-mana. Ternyata itu nikmatnya. Di semester 7, orang lain belum beres skripsi, saya udah beres. Jadi saya tinggal nunggu sidang aja. Kemudian banyak tawaran dari dosen, saya bikin buku ini, ini saya punya buku paket untuk SMP, apa nulis, dan ternyata saya dapat pendapatan dari sana. Semester 8 udah sidang, sebelum sidang itu saya sudah ditawari jadi wakasek, wakil kepala urusan kesiswaan. Begitu lulus kuliah, saya sudah dapat jabatan sebagai kepala sekolah. Berarti, oh ya benar, inilah nikmat yang kami syukuri, nikmat yang kita syukuri. Yang asalnya nggak mau, malah saya dapat penghidupan di sini. Ya, kemudian diprotes oleh dosen saya. Kamu masih muda, usia 23 sudah jadi kepala sekolah, nggak capek? Kerjaannya rapat mulu. Iya Pak. Saya ngajar cuma 1 hari, sisanya saya di dinas. Rapat lagi. Apalagi kalau ada bos, udah repot aja. Udah kamu resign aja. Akhirnya saya resign. Jadi wakasek lagi. Wah, masih ketinggian kamu. Resign lagi. Udah jadi guru biasa. Udah kamu jadi ini aja, ikut Bapak aja. Jadi apa, Pak? Jadi konsultan aja. Akhirnya saya jadi staf ahli di Cirebon selama 5 tahun. Untuk urusan kepegawaian. Bayangkan dari PKN ke kepegawaian. Apa hubungannya saya dengan ilmu pemerintahan? Tapi diakui. 5 tahun gajinya sehari 1 juta. Mana Nusrotina? Saya di sana minimal 3 hari, 1 minggu. Jadi dapat berapa? Kan lumayan ya. Udah gitu saya dapat beasiswa S2 di Unpad. Jurusan hubungan internasional. Lagi-lagi diprotes oleh dosen saya. Sep, kamu kan jurusan PKN, kenapa mau ngambil hubungan internasional? Emang kamu udah siap kalau nanti ditempatkan di luar negeri? Atau prakteknya di luar negeri? Waduh, iya ya Pak ya, biayanya makin gede. Iya. Udah kamu masuk lagi aja, PKN lagi. Lah, tadi kan begitu masuk saya nggak mau PKN, tapi S2-nya harus PKN lagi. Ya, begitu masuk PKN, langsung ada yang nawari, Pak Asep mau jadi dosen nggak?
Wah, saya belum lulus, nggak apa-apa. Dosen aja. Sok bawa surat lamarannya ke saya. Bawalah surat lamaran. Pas ditanya, coba Pak Asep datang ke sini mau apa? Saya berpikir, lah saya kan diminta. Kok jadi saya yang ditanya datang ke sini mau apa? Saya langsung aja to the point. Saya cari uang, Bu. Lah cari uang. Kami nggak bisa bayar uang. Nah, inilah bulah rasionalnya. Saya ke sini kalau bisa hidup di sini, ya saya bisa tetap lama di sini. Kalau nggak bisa hidup di sini ya ngapain juga, Bu. Oh iya. Oke lah. Coba ada yang lupa, Pak Asep belum beres. Apa? Coba pikirkan apa ya? Semuanya sudah lengkap, Bu. Syarat-syarat sudah lengkap. Ternyata surat lamaran kerjanya belum ditandatangani, Nusrotina. Kacau banget itu ya. Dan sampai saya diangkat menjadi PNS di PKN juga. Itu artinya kalau kita nikmati, kalau kita syukuri sekecil apapun yang ada dalam diri kita, itu akan berbuah manis. Begitu. Itulah hal-hal yang harus kita ambil hikmahnya dari mulai sejarah Pancasila itu apa ya. Kadang saya berpikir kenapa dosen-dosen itu mengajarkan, oke Muhammad Yamin ini. Biarlah itu mah baca, kata saya itu. Tapi ada nilai yang harus kita ambil sebagai manusia apa? Lapang dada. Mau menerima, mau mensyukuri apa yang ada dalam kita, apa yang ada dalam diri kita, dan kita melihatnya ke depan. Itulah the founding father secara berpikirnya. Ya, ini mah bukan orang, saya sendiri yang merasakan. Ya, teman-teman saya yang dulunya ranking pertama terus ya, yang saingan dengan saya, nggak jadi apa-apa. Jadi dia jadi pedagang aja. Kenapa? Karena tidak mensyukuri. Coba kalau kita mensyukuri. Ya, berdagang bisa, punya profesi juga bisa, menyalurkan ilmu yang ada dalam diri kita. Itu. Di Nusrotina sekarang bagaimana mengaktualisasikan nilai Pancasila? Ya jalani aja hidup kita dengan penuh kesyukuran. Maka akan lebih bernilai hidupnya. Nah, makanya tadi bertindaknya lokal aja lah. Tapi berpikirnya harus global, harus luas. Karena kebaikan yang Nusrotina berikan kepada satu orang, itu sama dengan kebaikan yang diberikan kepada satu dunia. Begitu Nusrotina. Berarti memang sifatnya individu berarti Pak kalau kayak gitu. Ya iya, kalau emang Pancasila diyakininya secara lembaga, itu Enggak, makan maksudnya kan dari itu pemerintahan. ya kan maksudnya sebagai apa ya? Ya landasan negara lah gitu ya maksudnya. Jadi ya aku sempat mikirnya gimana gitu secara kenegaraannya gitu. Ya, kalau kan gini ya, negara yang baik itu kan perlu pemerintahan. Pemerintahan yang baik itu kan terdiri dari manusia-manusia. Tapi kalau manusianya secara individunya tidak benar, Pancasilanya tidak dilakukan dengan baik, ya nggak akan baik. Negaranya juga. Itu. Jadi kembali kepada individu. Kalau saya tarik benang merahnya, negara yang kuat berasal dari keluarga yang kuat, dan keluarga yang kuat berasal dari perempuan yang kuat. Jadi minimal dari ibu dulu. Karena Nusrotina ini calon ibu yang akan mengajarkan kebaikan kepada anaknya, dan anaknya bisa melakukan kebaikan itu ketika dia sudah dewasa. Itu kalau dari negara. Tapi kalau dari implementasi nilai-nilai Pancasila, maka harus dilakukan dengan individu. Dari individu dulu. Baru bisa menjadi sebuah lembaga. Karena pemimpin yang baik, yang berasal dari individu yang baik, maka dia bisa mewarnai. Iya, sayang. Iya. Ya. Jadi itu menjadi sebuah kebaikan juga untuk lembaga. Maaf ya, karena ada anak saya masuk. Iya. Gitu. Jadi dari individu dulu, Mas Fatina. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Oke, Niken silakan. Bentar, Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya lumayan panjang sih, Pak. Nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Mau bercerita pun nggak jadi masalah. Silakan. Bung Karno pernah memperkenalkan ideologi Pancasila di forum PBB ya, Pak.
Tapi sampai sekarang ini belum ada satupun negara yang tertarik untuk menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara mereka gitu. Kenapa ideologi Pancasila tuh hanya ada di Indonesia? Kenapa negara lain nggak ada yang tertarik dengan ideologi Pancasila seperti halnya kapitalisme di blok barat dan komunisme di blok timur? Terus Bung Karno pada pidatonya kan pada 1 Juni 1945 pas hari kelahiran Pancasila nggak pernah menyebut gitu Pancasila sebagai ideologi, tapi Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, sebutan Pancasila sebagai ideologi itu muncul sejak kapan, Pak? Terus juga ada orang-orang yang bilang Pancasila itu terlalu universal dan sempurna dan nggak bisa disebut sebagai ideologi. Ujung-ujungnya hanya retorika belaka gitu, hanya nama belaka. Menurut pendapat Bapak kayak gimana? Ya. Usaha Bung Karno untuk mengenalkan Pancasila itu memang mandek di Asia, ya. Kenapa? Karena tidak begitu dikenal. Makanya Bung Karno membuat sistem Nasakom. Itu salah satu munculnya Nasakom itu ya. Jadi itu salah satu upaya. Terus kemudian kenapa di dunia ini hanya satu Pancasila, yaitu kekhawatiran negara-negara yang menganut ideologi komunis dan ideologi yang lain itu dengan cara mengadakan kerjasama, mengadakan pertukaran pelajar, mengadakan pengembangan mata pelajaran, itu juga berpengaruh. Sehingga yang muncul itu adalah nilai-nilai keindividualistikan, nilai-nilai kesosialan, tetapi itu lambat laun menggerus Pancasila itu sendiri. Contoh, ada yang berpendapat ketika PKN itu diajarkan toh dari Barat, karena PKN itu adalah civilization, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki rasa kebangsaan, keamerikaan keamerikaan menjadi memiliki nilai-nilai keamerikaan, maka dilakukanlah PKN. Tapi PKN di Indonesia itu bagaimana? PKN di Indonesia itu rata-rata mengadop dari Barat. Sampai-sampai Pancasila PKN itu dipersepsikan sebagai pendidikan demokrasi. Dampaknya tidak dikenallah PKN sebagai penguatan Pancasila. Benar nggak? Coba ketika sekolah, ini kan pernah nggak diajarkan bahwa PKN itu rekat dengan Pancasila? Iya. Tapi kan ini kan malah diajari demokrasi adalah, konstitusi adalah, betul kan? Nah, makanya upaya ini harus segera dihilangkan. Yang saya baca dari buku tahun 1892, jadi yang namanya PKN itu tanpa buku, tanpa teks, tapi dia mengajarkan bagaimana seseorang yang tidak memiliki kenegarawanan jadi memiliki kenegarawanan. Bagaimana dia menjadi bagian dari negara tersebut. Makanya PKN itu seharusnya lekat sekali dengan pendidikan Pancasila. Jadi tidak disekat ya, tapi kita disekat. Bahkan ketika ada mata kuliah PPKN saja, Pancasilanya sedikit, tapi PKN-nya banyak. Makanya saya rubah itu Boleh dipotong nggak? Takut lupa soalnya. Kenapa nggak yang kayak disatuin aja gitu Pak? Pendidikan, kewarganegaraan, dan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila itu lebih menekankan pada ideologi. Jadi pendidikan ideologi. Sementara PKN itu adalah mengajarkan orang atau warga negara itu untuk berperan aktif. Makanya ketika kemarin saya bilang PKN itu adalah peran aktif, maka setiap orang yang memiliki keterampilan apapun dia harus mengaktualisasikannya. Kan intinya ke sana. Makanya ada team based project. Anda lihat walaupun beberapa orang tidak bekerja. Tapi itulah kemampuan warga negara saat ini.
Nah, tapi ketika kembali lagi pada hubungan yang tadi, makanya PKN itu harus diarahkan kembali menjadi penguatan nilai-nilai Pancasilanya. Aktualisasinya harus seperti itu, peran sertanya harus begitu. Dia tahu konstitusi, dia tahu tentang demokrasi, justru untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, bukan mengadop nilai-nilai toh yang dari Barat. Makanya disertasi saya membuat sebuah kajian tentang penguatan nilai-nilai karakter bela negara di perguruan tinggi, yang itu melalui PKN. Jadi bagaimana Niken itu dapat berperan serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian Niken. Niken seorang mahasiswa, Niken teh bisa apa? Ya, kalau tidak bisa berbuat baik untuk lingkungannya, maka berbuat baik untuk dirinya sendiri dulu. Makanya dalam prinsip bela negara itu, orang senyum saja sudah dikategorikan sebagai bela negara. Kenapa? Karena dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Karena orang yang tersenyum, dia tidak akan mudah stres. Ya, bahkan orang yang bisa tertawa lepas dalam beberapa detik tertentu, katanya menghindari penyakit atau sakit jiwa. Kan bisa seperti ini, minimal untuk dirinya sendiri. Dan bagi orang yang melihatnya, dia akan melihat sebuah kebahagiaan. Aduh, si Neng Niken ya, pagi-pagi udah ngejak senyum. Tuh kan orangnya juga jadi enak. Ini kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk lingkungan, dan lingkungan yang lebih besar nantinya. Makanya orang Indonesia dikenal sebagai warga negara yang santun, dan orang yang santun itu menurut agama benar, untuk negara yang warga negara yang beradab benar, untuk menjaga persatuan benar, untuk yang demokrasi juga benar, karena demokrasi itu juga harus santun, untuk menciptakan keadilan juga begitu, harus dilakukan dengan santun. Artinya ini kait mengait. Itu. Tapi orang jarang memaknai Pancasila. Jadi sehingga tadi kata Niken, rasanya kok abstrak ya Pak? Iya, karena orang tidak memaknai Pancasila, tapi hanya menghafal Pancasila. Jadi rasanya abstrak. Padahal itu lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Betul nggak Niken? Coba dalam agama Niken, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Dalam Pancasila membenarkan itu tidak? Iya, Pak. Sebagai orang yang beradab, benar nggak? Benar. Menjaga persatuan, benar nggak harus begitu? Benar banget, Pak. Ya, dalam dalam suasana demokrasi harus begitu tidak? Iya, Pak. Cuma yang saya bingung gini, Pak, kayak ada juga kan orang-orang yang bilang Pancasila tuh terlalu, ya itu kan emang benar semua gitu, Pak. Kayak terlalu sempurna untuk menjadikan ideologi. Nah, itu ujung-ujungnya hanya nama. Terus gimana tuh, Pak? Iya. Kalau saya selalu bilang seperti ini, Niken. Orang yang bilang Pancasila itu terlalu sempurna, berarti dia tidak bisa menggapai kesempurnaan tersebut. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi untuk berupaya sempurna itu bisa. Jadi kenapa tidak gitu? Jadi manusia yang baik itu kan semua ajaran pun begitu. Niken sekarang kuliah itu juga kan untuk menjadi manusia yang baik. Jadi tidak ada pertentangan sebetulnya. Yang sulit itu ketika itu diejawantahkan dalam sebuah teori. Susah kalau seperti itu. Makanya tadi begitu kita membahas tentang sejarah Pancasila, saya langsung bilang, kita belajar karakternya. Tidak belajar tentang materinya. Kalau materinya silakan baca saja. Kita lebih baik belajar ke karakternya. Kenapa? Karena inilah yang dibingungkan oleh banyak orang yang belajar tentang Pancasila. Pancasila itu seperti apa? Dan ternyata mudah. Baik saja. Itulah Pancasila. Kenapa ini susah? Karena terlalu banyak teori, terlalu banyak perdebatan. Ya, kebaikan sekecil apapun bisa bermanfaat untuk dunia. Senyum saja. Ternyata kita dikenal sebagai bangsa yang santun itu gara-gara kita murah senyum.
Nah, itulah Niken. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi Niken tiap minggu langsung bertanya terus. Kenapa? Karena ya inilah yang namanya pendidikan ideologi itu tidak bisa diajarkan dengan teori, tapi dengan diskusi, tapi dengan tanya jawab. Sehingga sesuatu yang asalnya abstrak tadi menjadi sedikit-sedikit terbuka. Seperti itu. Apakah ada, Pak, yang kayak negara yang udah ngelirik Pancasila dan kayak pengen jadiin Pancasila sebagai ideologi negaranya gitu? Kalau secara umum belum, tapi kalau secara bagian sudah ada. Contohnya Prancis. Prancis sudah mengadop koperasi. Ya, bahkan di Prancis sudah ada buku induk tentang koperasi itu sudah ada 4. Artinya koperasi itu yang menjadi sokoguru ekonomi orang Indonesia yang background-nya dari Pancasila itu sudah diakui kebenarannya. Dan memang untuk untuk membenarkan suatu ideologi itu butuh waktu yang lama, tidak instan. Ya, kalau komunis dan paham-paham yang lain itu sudah ratusan tahun. Kalau Pancasila baru berapa tahun. Jadi memang perlu proses. Makanya yang hari ini butuh itu adalah aktualisasi dari warga negaranya. Jadi orang itu lihat. Kalau sudah dilihat, oh ternyata ada ya ideologi Pancasila yang menghasilkan warga negara yang sedemikian rupa. Namun sayangnya belum bisa tercipta. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh ideologi yang lain itu sangat kuat di Indonesia. Contoh, anak mudanya sekarang saja senangnya tontonannya Korea semua. Coba, bener kan? Rata-rata Korea. Bahkan dunia hari ini lebih senangnya Korea. Kalau saya lihat percakapan Vicky Naki, karena Vicky Naki memang sedikit oriental wajahnya ya, pasti ditanyanya itu Korea bukan. Nah, tapi tanpa kita sadari, sebetulnya pengaruh dari pengaruh-pengaruh materialismenya, kemudian kapitalismenya, itu sudah mulai kita rasakan. Mau diakui atau tidak, kita sudah mulai mengarah ke sana. Padahal Pancasila mah satu yang dipegang itu, hidup sederhana. Coba sekarang, karena munculnya konsep-konsep kemapanan, di iklan-iklan itu sultan, 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 sultan. Ingat ya, pepatah yang baik itu mengatakan, jangan mempertontonkan kekayaan di depan orang-orang miskin. Jangan berbicara kesehatan di tengah orang-orang sakit. Benar nggak? Harus kan begitu, tapi di televisi kita coba yang diperlihatkan. Ini Sultan Bekasi, Sultan apa, Sultan apa. Saya lucu kok, ada Sultan ya. Di mana-mana juga Sultan bang nggak pernah ngaku Sultan. Coba di Brunei Darussalam, punya emasnya banyak, punya mobilnya banyak, nggak pernah tuh ngaku-ngaku Sultan. Cuma di berita aja Sultan. Jadinya saya sebagai Sultan jarang seperti itu. Hanya orang Indonesia aja yang Sultan-Sultanan. Tapi itu menurut saya mengarahnya ke ke dewa kemapanan ya. Lihat mobil. Jadi orang itu sekarang berbondong-bondong untuk kaya. Tapi kaya-kayanya yang kaya-kaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu juga jadi menyedihkan akhirnya. Orang berbondong-bondong bikin bikin YouTube sekarang, bikin apa, tapi nggak bisa sukses. Akhirnya membuat sebuah kecurangan, mengklaim karya orang, atau meniru kreativitas orang. Kan jadinya jadi nggak lucu. Itulah yang terjadi ya, jadi hati-hati. Baik, ada lagi? Mungkin satu lagi? Oke, sudah cukup kalau begitu? Oke, mudah-mudahan ya. Baik, nanti sekali lagi saya ingatkan, mohon didiskusikan dengan kelas sebelah. Mudah-mudahan bisa disatukan dan dalam satu waktu di hari Kamis ya, biar nanti saya lebih bisa fokus di hari Jumatnya, bisa fokus ke disertasi saya. Itu, dan terima kasih kemarin sudah mengisi mengisi kuesioner ya, bagi yang sudah mengisi. Baik, Tiffany, silakan.
Ya, Bapak, sebelumnya mohon maaf izin mengkonfirmasi. Sebenarnya sudah didiskusikan sama kelas 11 sama Salma PJ PKN dari kelas A. Terus sudah didiskusikan juga dengan teman sekelas bahwa kami sepakat Pak bisa dipindahkan di hari Kamis jam 1 berarti disatukan dengan ya? kelas A. Oke, jam Iya. 1 ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi nanti hari Kamis jam 1. Minggu depan ya, kita mulai. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman atas kesepakatannya. Dan terima kasih juga bagi yang sudah mengisi kuesioner, karena itu sangat membantu saya, penyelesaian disertasi saya ya. Dan doakan mudah-mudahan bulan-bulan ini saya bisa daftar. Jadi Maret itu saya berharap sudah bisa sidang. Kalau sudah sidang, ya berarti saya sudah tinggal konsentrasi mengajar saja. Jadi tidak terpecah-pecah konsentrasinya. Baik, mohon doanya dan terima kasih atas bantuannya kemarin. Selamat pagi menuju siang. Bagi laki-laki selamat menunaikan sholat Jumat. Dan salam hormat untuk orang tua Anda sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin ya. Iya Pak. Demam. Pak. Guys, kelompok TBP guys. Ayo kelompok. Pak. Yo. Ini ingin di Pak. Neng ngarep neng buri. Hah? Apa, Dik?